Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Mas Bedu, kenapa Mas Bedu kayak lagi bahagia banget pagi ini? Sedih. Oh sedih, kenapa? Aku lagi memikirkan situasi seperti sekarang ini. Banyak teman-teman dan juga termasuk Mas Bedu tuh lagi dalam kondisi terpuruk. Musdalifah gimana? Merasa dalam kondisi terburuk? Alhamdulillah sih, bukan terburuk Mas Bedu, terpuruk. Iya, terpuruk. Alhamdulillah sih Ipa ini bahagia-bahagia aja. Iya, ya apalagi di tengah pandemi seperti ini tuh. Makanya Mas Bedu harus tetap semangat terus. Karena kan ada pepatah mengatakan, Apa tuh? setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oh. Ya kan? Tapi apakah aku bisa bangkit setelah aku terpuruk, Ipeh? Itu tadi bangkit Mas Bedu. Bangkit dari duduk. Nggak apa-apa, bangkit dari duduk aja nggak apa-apa. Itu sebagai awal permulaan ya. Siapa tahu Iya. bisa bangkit. Harus bangkit kita sesudah terpuruk. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. kalau ngomong asal double-double. Itu sebagai awal permulaan. Oh iya. Awal apa permulaan bedanya naon? Itu sebagai Oh iya. permulaan. Ah itu. Mau Awal pakai dari awal mau- kesuksesan. Awal dari kebangkitan, permulaan dari kebangkitan dari keterpurukan. Lah banyak darinya ya, Mah. Udah, naon. Mas Bedu lagi terpuruk Iya, mah Ma. melihat kondisi sekarang ini. Di tengah pandemi seperti ini, terus juga banyak kesulitan-kesulitan di mana-mana, termasuk kita, termasuk Bedu, ada beberapa kesulitan yang dialami gitu. Semua orang Mama rasa bukan hanya Bedu, Iya. Mama, Ipeh. Ipeh, kita semua, seluruh negara, seluruh dunia sekarang dengan corona ini, Masya Allah, luar biasa terpuruk dan sangat terpuruk. Tapi apakah masih ada kemungkinan untuk bisa bangkit? Jangan nangis Mas. Kenapa masih ada kemungkinan? Pasti. Yakinkan di hati Anda. Bukankah dunia seperti roda berputar, teot di atas, di samping, di bawah. Iya. Bahagia, sengsara. Tapi kadang-kadang roda kan Senang. berhenti, Mah. Hah? Roda kadang-kadang berhenti. Gerakan oleh kita. Oh, Kita yang diberikan ini gerakan. oleh Allah. Oke? Oke, Ma. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Buat apa Allah berikan otak kita? Iya, betul. Karena bumi ini kan berputar ya, Mah. Betul. Kalau berhenti, berarti kiamat itu, Mah. Iya. Iya. Nangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Mah. Ngomong-ngomong Mungkin berputar Mama, nih. sebelum Mama menjelaskan tentang keterpurukan dan bagaimana supaya kita bisa bangkit. Agus belum nyanyi. Iya, belum makanya. opening. Kayaknya Agus. makanya agak Fokus. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, nenek. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, nenek. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama, Dede. Baik. Bangkit setelah terpuruk. Mungkin Mama bisa langsung memberikan semangat, motivasi, juga sekaligus pembelajaran Biar buat tidak mudah putus Bedu asa. dan juga jamaah, Mah. Ketika dalam kondisi terpuruk, bagaimana kita harus bangkit? Bagaimana kita menjadi seorang muslim ketika lagi terpuruk, Mah? Dan bagaimana supaya bisa bangkit?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bangkit setelah terpuruk. Peribahasa mengatakan dunia ibarat roda berputar. Kadang di atas, di samping, di bawah. Bahagia, sengsara. Tertawa, menangis. Punya duit, tidak punya duit. Sehat, sakit, dan seterusnya. Ini dunia. Sekarang gara-gara corona banyak yang terpuruk. Usaha hese. Banyak yang di PHK. Masya Allah, yang namanya pabrik banyak yang ditutup. Toko-toko juga ditutup. Karena kalau nggak ditutup, nih pengalaman pribadi. Kontrakan dibayar. Bayar. Iya, Mak. Listrik dibayar. Pegawai dibayar. Buka sedikit disamperin Satpol PP. Aduh. Suruh ditutup. Dari mana kita bayar? Akhirnya barang yang ada kita jual murah buat bayar pesangon pegawai kita. Karena berat beban kita. Artinya apa? Orang yang pengusahanya habis, pegawainya juga habis, pembantunya habis, habis ekonomi mereka semuanya. Sementara punten, butuh tempat tinggal. Kalau yang punya rumah mending. Kalau yang nggak punya rumah, kontrak. Kontrak pakai duit. Iya, Mak. Yang punya kontrakan, nagih kalau nggak dibayar. Betul nggak? Benar, Mah. Anak bini, diri kita juga perlu makan. Gara-gara di PHK, duit nggak dapet, makan dari mana? Konon ada pembantuan dari pemerintah, dari mana-mana. Kan namanya bantuan. Tidak mencukupi. Apa yang terjadi? Kejahatan merambah di mana-mana. Pembunuhan, perampokan, pembegalan. Ya Allah, ngeri rasanya kita. Terpuruk luar biasa, maaf. Bukan hanya kita sendirian. Semua orang saat ini merasakannya. Kecuali mungkin orang-orang yang di atas. Kita merasakan semua apa yang terjadi dengan corona ini luar biasa. Tapi apakah kita harus terpuruk terus-menerus seperti ini? Menerima keadaan dengan apa adanya? Tidak. Wajib berusaha. An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Manusia tidak akan dirubah oleh Allah kecuali dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Artinya, Allah mengajarkan kepada kita harus berusaha. Lihat Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya sendiri. Imam Al-Jauzi mengatakan, kalau kita pengen merubah keadaan, modalnya 4. Nih, tolong dengerin. Jangan pakai berkeluh kesah. Kita umat Islam, ada aturan. 1, perbanyak sholat malam. Yang kedua, harus memperbanyak zikir pagi dan petang. Yang ketiga, perbanyak bersedekah. Yang keempat, jangan malas. Nah, ini. Yang pertama, perbanyak sholat malam. Sholat malam bukan perintah Rasul, bukan perintah Nabi. Langsung Allah berfirman. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada tengah malam, bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajat kalian akan naik ke hadapan Allah. Dalam surat As-Sajdah dikatakan, orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Kemudian dia berdoa, bermohon dari hati yang paling dalam. Kemudian dia bersedekah. Dialah orang yang akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Janji Allah. 1. Artinya dengan ayat ini Allah mengajarkan kepada kita. Kalau banyak orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya nggak molor mulu. Iya, nggak dempet lambung sama kasur. Iya, jauh. Jauh, iya benar. Sholat malam. Sholat malam. Jadi perutnya nggak nempel di kasur. Iya benar. Dia banyak sholat malam. Bahkan hadis Nabi mengatakan sepertiga malam. Sholat, mohon bermunajat kepada Allah. Lalu berdoa.
kemudian dia berusaha, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Ini janji Allah. Ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dengan janjinya. Artinya apa? Satu, kalau manusia ini banyak sholat malam, artinya ibadah. Ibadah sepertiga. Kemudian dia, orang ini ngurusin dirinya dan keluarganya. Kemudian bersedekah, bersosialisasi. Bukankah Islam agama yang seimbang? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asallallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Tuntutlah oleh kalian apa yang ajarkan tentang akhirat, jangan lupa dengan dunia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi, Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Tuh, seimbang. Dunia akhirat banyak sedekah. Jangan rusak bumi. Ini modalnya, kata Allah. Kita lihat sekarang. Kalau ada orang sepertiga hidupnya buat ibadah. Sepertiga hidupnya buat diri dan istirahat. Sepertiga buat bersosial. Dijamin oleh Allah. Rezekinya mengalir dari yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, masalah besar bagaimanapun jalan keluarnya ada, diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Dua, kalau orang ini banyak beristighfar. Lihat dalam surat Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa badina wa jalakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Katakanlah beristighfar kalian kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Maka diturunkan hujan yang lebat dari bumi, dari langit ke bumi, yang menyebabkan bumi menjadi subur. Tanaman menjadi banyak. Kalian punya anak yang banyak, oleh Allah siapkan sungai-sungai dalam kebun-kebunmu yang subur. Tuh, janji Allah. Banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah sekarang. Istighfar itu membersihkan dosa. Kalau seandainya kaca sering dilapin, cahaya masuk, terang nggak ke dalam? Terang. Kalau kaca buruk, nggak pernah dibersihin, cahaya masuknya terang nggak? Enggak. Tuh rezeki. Kalau seandainya kita kebon, kali nih, sering dibersihin gotnya, sering dibersihin nih kali ini dari sampah, air ngalirnya deras nggak? Lancar, deras. Sekarang kalau air kali borong dibersihin, kemarin di Depok banjir gara-gara yang buang kasur ke situ. Ya Allah. Ya Allah, buang sampah. Beneran. Buang sampah di got. Kasur tuh ada tuh. Iya. Yang buang kursi butut. Ya Allah. Nyangkut kebanjiran. Yang salah siapa? Orang. Jadi banyak istighfar membuat cahaya masuk ke dalam diri kita dengan mudah. Banyak istighfar membuat air mengalir kepada diri kita dengan mudah. Karena kebersihan hati, banyak istighfar, rezeki ngalir. Itu janji Allah. Ya Allah, baik. Luar biasa. Itu. Jadi kalau banyak istighfar, rezeki ngalir, lancar. Lancar. Asal sampah dibersihin gitu. Makanya, ya, maksudnya banyak taubat, banyak minta ampun dengan dosa yang pernah kita lakukan. Betul. Itu. Dan juga pelajarannya jangan buang kasur ke kali ya. Malu-maluin. Malah kagak bercanda, Cius. Bener mah, itu mah ada. Bener juga pernah ngeliat mah ada kasur di kali hanyut. Malah ada orang lagi tidur hanyut. Ah, lu mah Enggak, ngarang, pokoknya itu mah lebay ngarang. lu buat. Tapi kalau kasur emang bener apa ada mah. Bener juga pernah lihat. Kalau tidur di kasur basah lu ngarang lu. Iya, karang. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jamaah jangan kemana-mana. Kami akan hadir lagi untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.